Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengantar dan kontrak belajar yang akan kita sepakati ya selama 1 semester ke depan. Untuk dosen pengampunya, yaitu saya sendiri, Anggreni Dwi Saputri. Dan untuk kode classroomnya, teman-teman silahkan memperhatikan terhadap kode yang saya kirim ke salah satu teman kalian ya, untuk mata kuliah kita pada kesempatan kali ini. Sebagai gambaran awal, kita pengen tahu nih deskripsi dari mata kuliah ini sendiri itu apa. Nah, mata kuliah ini atau PPM atau pengendalian dan penjaminan mutu ini tujuannya supaya teman-teman mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas. Jadi, pengendalian kualitas itu seperti apa? Baik di industri jasa maupun manufaktur ya. Pendekatannya seperti apa? Dengan statistika, dengan data gitu ya. Jadi kita mampu nih memahami tentang sistem manajemen kualitas dan perbaikan terhadap sistem kualitas itu sendiri. Oke, sebelum mulai lebih lanjut, ini adalah kriteria penilaian yang akan berkontribusi pada nilai akhir teman-teman nanti, yaitu kehadiran berpada 10%, sikap teman-teman, ya, keaktifan teman-teman selama kelas, bagaimana teman-teman mengumpulkan tugas, apakah tepat waktu, gitu ya. Itu berkontribusi sebesar 10%. Nah, tugas tadi ya, selain ketepatan waktu juga kontennya ya, isi dari tugas teman-teman sendiri itu UTS dan UAS masing-masing sebesar 30%. Oke, sebagai gambaran, apa aja akan kita pelajari ya dimulai dari pertemuan hari ini dan beberapa pertemuan nanti sampai nanti UTS. Ini adalah gambarannya. Di pertemuan pertama, kita akan belajar tentang konsep dasar dari kualitas. Kemudian kita lanjutkan dengan quality evolutions. Di pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang quality loss functions. Dan di pertemuan keempat, akan menguraikan konsep define, measure, analysis, improve, and control. Nah, di pertemuan kelima, yaitu tentang quality improvement technique. Di pertemuan keenamnya nanti, kita akan belajar tentang failure mode effect analysis. Dan di pertemuan ketujuh, akan ada review materi dan kuis. Nah, di pertemuan ke-8, siap-siap teman-teman untuk menyambut ya ibadah ujian tengah semester gitu ya. Ini adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan dalam menambah wawasan atau cakupan ilmu di mata kuliah kita kali ini. Jadi nggak terbatas terhadap materi apa yang diberikan di kelas, tapi teman-teman bisa mengeksplornya sendiri. Nah, nanti kalau ada diskusi gitu ya, pas teman-teman belajar, bisa teman-teman bawa ke kelas, nanti akan kita diskusikan bersama. Nah, sebagai awal, ini ada tugas untuk teman-teman ya. Belum apa-apa udah tugas, Bu, ya. Tugasnya nggak langsung dikumpulkan, tapi ini bertahap ya. Di tugas pertama itu ada review jurnal berkaitan dengan penerapan pengendalian kualitas. Ya, ketentuannya itu minimal tahun 2015 gitu ya. Jadi 2015 ke atas gitu ya. Boleh bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, terserah teman-teman. Kemudian di tugas kedua, itu membandingkan antara 7 tools of quality and 7 new tools of quality. Jadi yang terbaru dengan yang lama itu bedanya apa dan dikumpulkan di pertemuan ke-7. Nanti linknya akan saya drop ya di Classroom. Untuk basicnya, kenapa sih kita harus mempelajari kualitas gitu ya? Sebagai seorang industrial engineering gitu ya, definitionsnya, teman-teman balik lagi ya, definition dari industrial engineering itu apa ya? Kita itu akan berkaitan dengan design, improve, install gitu ya. Dan itu berkaitan dengan math, science, socials, engineering analysis, dan designs. Bagaimana sesuatu itu bisa tercipta dengan efektif dan efisien. Nah, tapi dalam skala industri, bagaimana cara mudahnya? Dan itu semua terintegrasi dengan man, machine, energy, information, and materials. And how we operate all those things gitu ya.
Nah, itu juga akan berkaitan dengan kualitasnya sendiri gitu. Dengan bisa menjaga mutu, maka akan tercipta kualitas. Nah, jadi sebenarnya kualitas itu apa sih gitu ya? Kok definisinya kayaknya banyak banget gitu, atau misalnya masih blurry antara satu orang menganggap barang ini berkualitas dan satunya masih bilang enggak, belum berkualitas. Jadi sebenarnya kualitas itu apa gitu ya? Dan nanti kita bisa definisikan kualitas itu apa, dan fungsinya dari industry engineering nanti bisa membuat barang yang berkualitas gitu ya. Dan bisa menciptakan barang tersebut gitu ya dengan lebih efektif dan efisien ketika kita memproduksinya dalam skala industri. Oke, untuk lebih mempertajam lagi gitu ya, kenapa sih harus mempelajari tentang pengendalian kualitas? Why? Sebagai seorang industrial engineering gitu, why we have to gitu ya, kenapa? Dimulai dari quality of product itu sendiri gitu ya, nanti based on customers experience gitu, untuk mendefinisikan bagaimana barang yang berkualitas itu sendiri. Nah, kalau quality cost itu biaya yang digunakan untuk menjaga kualitas. Nah, nanti overlapping antara product value dan cost-nya sendiri itu akan menghasilkan value innovations. Kan pengennya mengendalikan kualitas itu dengan biaya seminimal mungkin, tapi bisa menghasilkan product value ya semaksimal mungkin gitu. Dan lalu kita akan menemukan value innovations entah dari barangnya ataupun dari prosesnya sendiri gitu ya. Jadi sehingga kita bisa mengendalikan produk defect yang lebih sedikit atau bahkan tidak ada gitu. Jadi nggak ada barang yang terbuang dan barangnya berkualitas semua. Artinya memenuhi standar of quality. Oke, sebelum lebih lanjut membahas teknisnya kualitas itu apa, coba lihat dulu dari kedua gambar A dan B ini. Ini sama-sama nonton film, tapi teman-teman bisa bilang nggak mana yang lebih berkualitas. Oke, mungkin ada yang bilang di sini salah satu gambar itu lebih berkualitas daripada gambar yang lainnya. A lebih berkualitas daripada B atau sebaliknya B lebih berkualitas daripada A gitu ya. Kira-kira mana nih menurut teman-teman yang lebih berkualitas dan mengapa gitu? Mungkin ada yang bilang, ya lebih berkualitas B lah dibanding A, karena kan B itu kursinya nyaman, kemudian juga ada layarnya yang besar, di dalam ruangan ber-AC gitu ya, nggak berisik oleh kendaraan dari luar gitu. Sedangkan A kan kurang gitu ya. Atau ada yang bilang, A lebih berkualitas kok daripada B, karena A itu kebersamaannya lebih terasa gitu dibandingkan dengan B gitu. Kira-kira gimana nih? Oke. Berarti preference orang bisa beda-beda ya, atau semua orang di sini sepakat bahwa B itu lebih berkualitas daripada A. Atau ada yang bilang, enggak, saya value yang saya anut adalah bisa lebih nyaman, leluasa gitu kan. Kan kalau di B kita nggak leluasa bawa makanan gitu. Kalau di A kan kita bisa leluasa gitu ya. Walaupun di B juga mungkin ada orang-orang yang bawa makanan tapi kan itu ilegal ya. Maksudnya tidak diperkenankan gitu. Kalau yang A kan lebih nyaman gitu ya. Kita bisa milih juga filmnya seperti apa nanti gitu ya. Atau bawa makanan seperti apa, kan saya butuhnya itu. Jadi kalau di sini mungkin based on preference masing-masing ya. Kualitas itu seperti apa. Oke, kalau dua hal ini mungkin ada yang secara kasat mata bisa bilang bahwa cenderung B lebih dominan berkualitas. Tapi bagaimana kalau dia misalnya sama-sama nonton di bioskop tapi beda providernya gitu ya. Nah ini ya orang tuh akan sulit ya mendefinisikan kualitas secara tepat gitu. Ya meskipun ya kualitas itu tuh bisa dirinci gitu ya, sebagai kayak contoh nih misalnya si Boy nih baru aja nonton film di bioskop 21. Nah, dia bilang nih menyebutkan kalau aspek apa aja ya yang dia bilang sebagai penentu kualitas bahwa tempat nonton itu punya kualitas yang baik gitu ya. Bisa aja dia bilang, wah ketepatan waktu penayangannya dia nggak telat gitu, lingkungannya nyaman, tertata gitu ya, kursinya nyaman, empuk, harganya juga bersahabat. Ya itu bisa juga dia yang bilang dari kualitas harganya, pilihan film yang ditayangkan, atau dari sound systemnya. Nah itu bisa jadi definisi lagi di breakdown. Kalau ini kan agak jomplang ya, tapi bagaimana kalau teman-teman bilang antara XX1 dengan 21 itu lebih berkualitas yang mana, atau CGV gitu ya. Ya tadi ada teman-teman punya kriteria tadi nih gitu ya, untuk menentukan bioskop mana yang bisa teman-teman pilih untuk menonton. Misalnya,
oh di bioskop A itu nggak menyediakan film yang pengen teman-teman tonton, berarti di bioskop B dia menyediakan, berarti ini lebih berkualitas karena film yang tersedia itu variannya lebih banyak. Atau ya udah di bioskop C aja gitu ya, karena dia lebih murah dan dia juga punya beberapa film yang teman-teman mau. Bedanya mungkin kursinya nggak seempuk di A dan B gitu ya. Nah itu bisa jadi definisi sendiri, tergantung siapa yang menilai gitu ya. Jadi ya jadi kriterianya sih, jadi kita harus punya kriteria dulu gitu ya, dan apa sih yang pengen kita capai supaya sesuatu itu dipandang berkualitas gitu. Oke, untuk bilang kualitas itu apa? Coba kita lihat di gambar laptop ini gitu ya, dengan spesifikasi seperti ini. Sistem operasinya Windows 10 Home gitu ya, dari prosesornya Intel Core-nya i5 gitu ya. Dari grafisnya, RAM-nya, storage-nya gitu ya 512 GB. Kemudian sampai di dimensinya dan di beratnya itu 2,3 kg. Lalu kita bandingkan dengan laptop ini gitu ya. Sistem operasinya Windows 10 Home gitu ya. Kemudian di beratnya tadi ada 2,3, sekarang 2,45. Di RAM-nya sendiri itu ada 8 GB, storage-nya 256 GB. Webcamnya, baterainya, dan konektivitasnya. Ini kira-kira berkualitas yang mana teman-teman? Jadi yang mana nih yang berkualitas nih menurut teman-teman sendiri? Apakah gambar yang sebelumnya atau yang ini? Kalau dibanding-bandingkan itu ada yang plus di sana, minus di sini, minus di sana, dan plus di sini gitu ya. Gimana? Jadi kualitas itu apa? Oke, jadi udah dapat gambaran kualitas itu apa? Kalau dari gambar ini gitu ya, ada laptop, ada tablet, ada yang laptop bisa dijadiin tablet gitu ya, laptop gaming, laptop biasa gitu. Apa yang berkualitas? Mana yang berkualitas? Jadi teman-teman harus bisa lihat juga ya. Nah, di sini mungkin kebutuhan teman-teman itu sebagai seorang writer atau penulis. Jadi ya butuhnya yang keyboardnya yang nyaman untuk menulis, kualitasnya ya cocok untuk teman-teman menulis gitu ya. Jadi space-nya nggak terlalu besar, yang penting dia bisa aman untuk teman-teman menulis. Sedangkan kalau gaming gitu ya, dia pasti butuh yang lebih besar supaya nggak nge-lag nanti ya, dan lebih nyaman juga gitu. Atau yang dia bisa nulis dan saya bisa bawa kemana-mana lebih ringan gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari siapa pemakainya. Dan bisa aja kalau misalnya iPad gitu ya yang bagus untuk nulis atau kerja ringan-ringan, kemudian teman-teman bawa untuk desain berat gitu ya, pasti akan bilang wah ini kurang nih kualitasnya, gini ini nggak cocok gitu ya. Atau yang laptop gaming tapi dipakainya itu cuman untuk nulis aja gitu ya, ya nggak cuman sih, tapi banyak fitur-fitur yang terbengkalai gitu, jadi sayang gitu ya, jadi ya kurang bisa maksimal gitu. Jadi sebenarnya definisi dari kualitas itu adalah dari si pemakai itu sendiri gitu. Ya, karena apa? Karena pertanyaan tentang kualitas itu akan berbeda-beda. Kalau ditanya, apa sih sesungguhnya kualitas itu gitu. Nah, pertanyaan ini ya jawabannya bakal banyak banget. Karena maknanya akan berlainan bagi setiap orang nih dan tergantung pada konteksnya. Nah, kualitas sendiri sih memiliki banyak kriteria ya yang berubah secara terus-menerus dan orang akan berbeda dalam menilainya, tergantung dari cara pandangnya gitu ya dan kriteria apa yang dia pakai. Jadi sebenarnya kualitas itu apa? Ya, what is the quality? The answer is I know if I see it. Quality means the suitability of product or service unit for the needs of the client. Kayak tadi ya, gimana seseorang bisa menentukan kalau barang ini berkualitas atau tidak, atau jasa ini berkualitas atau tidak, karena dia udah menentukan kriteria-kriteria apa yang harus dipenuhi supaya dia puas terhadap itu gitu ya. Kalau tadi nih contohnya di bioskop gitu ya, dia
kita gitu ya, sebagai orang yang ingin nonton, kita merincikan beberapa kriteria kayak ketepatan waktu, kemudian tata ruang, kursinya nyaman apa enggak, harganya, pilihan filmnya, sound systemnya gitu. Itu adalah bagian bagaimana kita menilai barang itu berkualitas atau tidak ya. Tadi untuk kriteria bioskop seperti apa. Nah, kalau misalnya laptop tadi gitu ya, berarti kalau misalnya kita seorang penulis, kita butuhnya RAM-nya yang cukup, yang nyaman gitu ya untuk keyboard untuk menulis. Kemudian seorang gamers gitu ya, butuh laptop gaming yang RAM-nya lebih gede gitu. Dan juga lebih nyaman dan suaranya enak gitu ya. Oke, jadi bisa dilihat ya, if you see gitu the product gitu ya, C-nya adalah based on kriteria apa yang pengen dipenuhi supaya barang tersebut bisa memenuhi kualitas yang klien inginkan. Jadi bermutu atau tidak, yaitu penilaian dari klien gitu ya. Ya buat apa bikin barang yang tidak disukai klien? Nah itu sama aja bikin barang yang tidak berkualitas gitu, yang tidak memenuhi gitu. So, ini adalah beberapa definisi dari quality itu sendiri. Dari beberapa ahli, ada Merriam-Webster itu bilang degree of excellence, superiority in kinds. Kalau Juran bilang quality is fitness for use. Jadi tergantung digunakannya untuk apa. Jadi sesuai nih dengan fungsi, kegunaan, dan apa yang ditawarkan dari fitur barang atau jasa tersebut gitu ya. Crosby bilang quality is confirmance of requirement. Jadi konfirmasi nih dari requirement yang dibutuhkan. Kamu butuhnya apa? Butuhnya ini gitu ya. Ternyata dipenuhi dengan barang atau jasa tersebut gitu. Berarti kita bisa bilang kalau ini berkualitas. Kalau punya fitur ini tapi tidak digunakan ya buat apa gitu. Tapi tidak dibutuhkan buat apa? Berarti sesuatu tersebut tidak berkualitas karena ya mutunya tidak bisa tersalurkan gitu ya. Tapi ini banyak banget definisinya Bu. So apa yang harus kita jadikan acuan? Ya acuannya adalah ISO aja ya, ISO 9000 gitu ya. Quality is the totality of features and characteristic of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs. Jadi berguna untuk memuaskan atau bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu. So, quality means satisfactions of the client's needs gitu ya. Knowledge about the needs of the client is essentials in all client-server relations. Jadi biasanya sebelum melakukan inovasi suatu barang, research-nya kita akan melakukan survei pasar seperti apa. Apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu ya? Apa yang mereka butuhkan? Jadi inovasi tersebut itu based on kebutuhan mereka gitu ya. Supaya apa? Supaya tepat guna gitu ya. So, needs research by Maslow gitu ya. Needs for lifestyle, needs for appreciation, social needs, needs for safety and psychological needs. Jadi apa sih yang dibutuhkan? Jadi tepat guna nanti teknologinya gitu ya, dan kualitasnya ya bisa dibilang berkualitas karena sesuai dengan apa yang dimau oleh klien. Jadi sebenarnya nggak ada definisi khusus tadi ya. Sebenarnya apa sih kualitas itu gitu ya? Ya nggak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal. Jadi satu orang dan yang lain bisa bilang berbeda gitu ya. Tapi ya dari definisi-definisi yang ada tadi terdapat beberapa kesamaan. Nah, yaitu dalam elemen-elemen penentu kualitas. Misalnya nih, kualitas itu meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan tadi ya. Kemudian, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan gitu ya. Jadi yang berkualitas itu semuanya dari produk, jasa, kualitas, proses, dan lingkungannya seperti apa. Kemudian yang ketiga, kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas pada saat ini, bisa aja nih nanti di masa depan atau masa yang akan mendatang dianggap kurang berkualitas. Misalnya handphone dulu ya, tahun berapa? Tahun 2010 ya, udah bisa internetan, ya udah bisa ya dari dulu juga. Udah bisa kirim pesan di 2007 deh ya, kirim pesan gambar gitu ya, MMS gitu. Itu berkualitas nih, tapi sekarang
ya kita dimudahkan dengan namanya chat. Waktu dulu sangat berkualitas sekali, dan kalau dipakai tahun ini mungkin udah ketinggalan zaman gitu ya, karena udah beda gitu needs-nya. Atau ada dulu HP ya, dia bisa digunakan untuk ngegame, tapi kekurangannya dia nggak punya kamera gitu ya. Kalau dulu bilang untuk ngegame sih bagus gitu ya, tapi kalau sekarang HP sekarang udah bisa buat ngegame, bisa buat foto dan lain segala macem gitu ya. Jadi dinamis gitu. Misal juga untuk perbedaan yang dinamis, dimana dulu dibilang berkualitas, sekarang dibilang kurang gitu ya. Atau itu bukan merupakan pertimbangan lagi. Contoh dalam memilih furniture. Kalau misalnya di baby boomer gitu ya, di generasi baby boomer, untuk memilih furniture itu harus yang kuat ya, dari jati yang ukirannya rumit gitu ya, tapi warnanya kayak gitu ya, coklat muda gitu, dan lebih padat gitu ukirannya. Tapi kalau misalnya untuk di kalangan Gen Z, millennials, mereka akan cenderung memilih perabotan yang lebih simple, lebih minimalis gitu ya. Walaupun mungkin dari sisi kualitas itu bertahannya tidak sampai puluhan tahun gitu ya, tapi mungkin ada puluhan tahun juga, tapi mereka lebih mementingkan dari bagaimana coraknya, bagaimana multifungsinya, terus apakah cocok dengan cat rumah, apakah cocok dengan gaya hidup mereka. Pertimbangan mereka beda lagi gitu ya. Jadi apa yang dulu dianggap sebagai barang yang berkualitas, mungkin di masa yang akan mendatang itu akan berbeda. Tapi kita sepakat bahwa barang yang berkualitas itu salah satu contohnya adalah bagaimana bisa memenuhi dari keinginan dan bisa memuaskan ya kebutuhan dari pelanggan sendiri. Ngomongin tentang pelanggan dari tadi, jadi siapa sih customer atau pelanggan ini gitu ya? Kenapa mereka bisa menentukan barang kita berkualitas atau tidak? Kenapa bukan kepala quality controlnya aja yang bilang barang ini bermutu atau tidak? Kenapa harus dari pelanggan? Ya sebenarnya kepala quality control itu juga dia meneliti, tapi base-nya itu akan menyesuaikan apakah barang ini disesuaikan sesuai nggak dengan kebutuhan dari keinginan dari pelanggan gitu. Jadi top of mind ya gitu ya, itu adalah customer atau pelanggan. Dan customer atau pelanggan itu kebutuhannya berbeda-beda. The needs of offering clients are different. One another is very different gitu ya. Akan berbeda karena quality is individuals. Tapi harus memenuhi yang mana nih gitu ya. Yang satu pengennya yang ini, yang satu pengennya ini. Nah, tapi ada beberapa yang keinginannya sama gitu ya, ada beberapa yang keinginannya berbeda. Nah, that's why gitu ya, pemasaran atau marketing mereka butuh yang namanya research. Mereka butuh meneliti dulu nih, pasar mana yang akan mereka tuju, kemudian itu yang akan dipenuhi gitu. Jadi biasanya sebelum kita akan produksi barang secara massal, secara industri gitu ya, kita akan membuat sebuah inovasi barang itu bukan cuma suka-sukanya si pembuat, tapi ini based on keinginan dan kebutuhan dari customer atau klien gitu ya. Seperti apa sih ekspektasinya gitu ya. Nah misalnya kalau orang mau bikin rumah gitu ya, datang ke arsiteknya, saya tuh pengen yang gini-gini loh gitu ya. Nanti arsitek akan baca gitu, oh seperti apa sih ekspektasi dari klien saya gitu ya. Atau bikin alat deh gitu ya, saya butuh ini, saya pengen memecahkan masalah ini, jadi tolong dong buatin sebuah alat atau produk yang bisa membantu pekerjaan saya gitu ya. Dan gimana caranya? Ya dengarkan suara dari customer. Jadi voice of customer-nya itu bisa kita terjemahkan gitu ya untuk menciptakan atau membuat barang yang dalam tanda kutip bermutu gitu ya. So, make the definition is very clear. Definition of the quality starts at point of sale. Jadi apa? Barang yang empuk, misalnya kita bikin sofa, empuk itu seperti apa? Empuk itu kan variatif ya, siapa yang dudukin, atau misalnya nyaman itu juga variatif, tapi kita bisa definisikan itu gitu ya. Oh nyaman itu yang bikin leher gak tegak gitu ya, sandaran nyaman itu berapa
sudut sih gitu ya, berapa derajat sih kemiringannya. Nah, itu bisa didefinisikan. Karena tadi bilangnya nyaman, ya nyaman seperti apa? Oh, kebutuhannya sofa itu untuk apa sih? Untuk nonton film ya di ruang keluarga atau buat tamu duduk aja di ruang tamu gitu. Jadi didefinisikan seperti apa. Nah, berarti tadi kalau kita mendengarkan research marketing dari klien, so itu namanya VOC ya. VOC bukan dari penjajahan dulu ya, tapi ini voice of customer. So, why it is very important for the business gitu. Why? Why? Voice of customer itu sangat penting gitu ya untuk menjalankan bisnis. Oke, kalau dari namanya VOC, Voice of Customer, suara dari pelanggan. Jadi apa tuh sebenarnya ya? VOC itu adalah proses yang mendengarkan dan memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi dari pelanggan. Nah, ini nih, melibatkan dengan mengumpulkan umpan balik secara langsung dari pelanggan atau pengguna produk atau layanan tertentu. Nah, VOC membantu perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang berharga nih tentang bagaimana pelanggan mereka merasa tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan. Ya, menilai seperti apa sih rasanya gitu ya. Serta serta apa yang dapat ditingkatkan atau bahkan diubah untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ada beberapa cara nih untuk mendapatkan voice of customer atau suara pelanggan. Termasuknya ada survei, wawancara, dan sekarang ada analisis sentimen melalui media sosial. Biasanya peneliti atau ada yang ingin tahu nih tentang bagaimana sih tanggapan masyarakat terhadap merek atau sebuah produk tertentu. Mereka akan crawl data melalui media sosial, bisa lewat Facebook, Instagram, atau bahkan Twitter gitu ya, tentang tanggapan mereka terhadap produk tertentu gitu. Atau bahkan bisa juga dengan pengamatan langsung gitu ya. Nah, tujuan dari semua ini yaitu adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman pelanggan, persepsi mereka terhadap sebuah merek, dan area di mana nanti perusahaan dapat melakukan perbaikan atau bahkan inovasi. Nah, dalam hal gaya atau tone-nya, VOC harus selalu mengutamakan kejujuran, empati, dan keterbukaan. Ya, karena kita pengen tahu ya apa yang perlu diinovasi. Kalau misalnya tidak jujur atau udah dimanipulasi sejak awal, ya kita nggak bisa nih nanti menciptakan produk atau layanan yang tepat guna. Nah, makanya VOC harus bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa menghakimi, bahkan menghargai setiap umpan balik dan bersikap responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Dan itu semua adalah kunci dari pendekatan VOC yang efektif. Jadi kita bisa menciptakan barang yang kita sebut dengan bermutu dan berkualitas. Voice of the customer, process and employee. Nah, tadi kan kita ingin membuat sebuah inovasi, baik berupa produk barang maupun jasa gitu ya. Nah, di mana kita dapatnya? Tadi ya, lihat VOC sendiri, apa sih yang pengen mereka dapatkan gitu. Terus kita lakukan research ya, fokus terhadap market tertentu, kita dapatkan voice of customer-nya, kemudian bagaimana itu bisa terwujud, ya nanti akan diproses gitu ya. Dan diprosesnya oleh siapa? Ya oleh pekerja, oleh employee. Nah tadi ya di sini customer and market fokusnya mendapatkan VOC. Kemudian hal tersebut ditangkap oleh manajemen. Oleh manajemen nanti, maka manajemen akan mengarahkan para pekerja atau employee bagaimana nih kita bisa mewujudkan ide yang diberikan pelanggan untuk kita bisa wujudkan menjadi sebuah barang gitu ya. Nah, kita juga perlu menangkap nih VOE. Apa itu VOE? VOE itu sebenarnya voice of employee gitu ya, sama melibatkan seperti VOC juga gitu ya, melibatkan berbagai pengumpulan umpan balik nih, survei kepada karyawan, wawancara, ada forum diskusi, bahkan ada platform umpan balik juga ya secara online. Ya gunanya untuk mendengarkan dan merespon dengan serius ya terhadap kekhawatiran, ide, dan saran yang disampaikan oleh karyawan yang nanti bisa dapat membantu organisasi meningkatkan kinerjanya, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memuaskan. Kalau sudah memuaskan, nanti hasil kerjanya enak gitu ya. Kemudian pasti pelanggan suka juga gitu ya, karena kinerjanya bagus, berarti produk yang dihasilkan juga harapannya adalah
memenuhi standar mutu dari yang ditetapkan. Kemudian ada POV atau Voice of Process, ya, Operation Excellence yang diharapkan berkaitan dengan biaya. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan biaya dan hasil yang kita produksi gitu, yang kita proses. Oke, kalau POV sendiri apa ya? Ya, POV itu tadi ya, Voice of Process itu merupakan sebuah pendekatan dalam manajemen yang berkaitan dengan memahami, memantau, dan meningkatkan proses bisnis dalam sebuah organisasi. Voice of Process tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi proses bisnis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, dalam praktiknya, Voice of Process melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait dengan kinerja proses bisnis. Ini bisa termasuk metrik kunci, seperti waktu siklus, biaya, tingkat kesalahan, dan kepuasan pelanggan internal. Dengan memahami bagaimana proses bisnis beroperasi dan mengidentifikasi area mana perbaikan dapat dilakukan, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Integrasi Voice of Process dengan Voice of Customer dan Voice of Employee adalah pendekatan yang kuat untuk meningkatkan operasi dan hasil organisasi secara holistik atau menyeluruh. Dengan memahami kebutuhan pelanggan, pengalaman karyawan, dan kinerja proses internal, organisasi dapat mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efektif dan efisien. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang teman-teman bisa mengulang videonya kembali untuk menyimak. Kalau misalnya ada yang masih kurang, atau misalnya ada yang ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan ya di platform. Nanti ditulis di kolom komen, atau nanti kita akan adakan diskusi di sana. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.